Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit, tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan, karena ia telah berani menggangguku. Dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh dan sama sekali tidak dapat dilihat meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda, Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda, tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap. Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini," berkata Abu Nawas. "Ampun Yang Mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja. Tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba dan ketika ia hendak keluar maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas. Karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia lelah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Abu Nawas dan menteri bertelur pada suatu hari Sultan Harun al-Rasyid memanggil 10 orang menterinya, "Kalian tahu di depan istana ini ada sebuah kolam. Aku akan memberikan masing-masing sebutir telur kepada kalian.
Menyelamlah kalian ke dalam kolam itu dan kemudian serahkanlah telur-telur itu kepadaku apabila kamu muncul ke permukaan, aku ingin tahu kepandaian Abu Nawas." Kemudian Sultan menyuruh memanggil Abu Nawas ke istananya. Kepada Abu Nawas dan ke-10 orang menterinya itu Sultan bertitah, "Kamu sekalian aku perintahkan turun ke dalam kolam itu, menyelam, dan apabila muncul ke permukaan serahkanlah kepadaku sebutir telur ayam, barang siapa tidak menyerahkan telur, niscaya mendapat hukuman dariku." "Mencari telur di dalam air," pikir Abu Nawas, sambil memandang kepada menteri-menteri itu. Mereka tampak takzim dan siap melaksanakan perintah. "Adakah ayam betina di dalam kolam itu?" Hari pun malamlah, keesokan harinya. Pagi-pagi benar, menteri-menteri itu menyelam ke dalam kolam, dan ketika muncul dari dalam kolam, masing-masing membawa sebutir telur dan menyerahkan kepada Sultan. Abu Nawas tidak kunjung muncul di permukaan kolam, ia berenang ke sana kemari mencari telur, dikoreknya dinding kolam, namun tak juga ditemukannya. Setelah capek mengitari dasar kolam, terpikir dalam benaknya bahwa ia dianiaya oleh Sultan. Maka ia pun berdoa kepada Tuhan mohon keselamatan. Keluarlah ia dari kolam dan naik ke darat. Di depan Sultan ia berkokok-kokok dan berjalan laksana seekor ayam jantan. "Hai, Abu Nawas, mana janjimu?" kata Sultan. "Semua orang ini masing-masing telah menyerahkan sebutir telur kepadaku. Hanya kamu yang tidak. Oleh karena itu kamu akan aku beri hukuman." Sembah Abu Nawas, "Ya Tuanku Syah Alam, yang mempunyai telur adalah ayam betina, hamba ini ayam jantan, membawa anak ayam jantan, lagi pula berkokok, telur hanya dapat dihasilkan oleh ayam betina. Jika ayam betina tidak berjantan, bagaimana ia akan dapat telur?" Demi mendengar alasan Abu Nawas, Sultan pun tidak dapat berkata apa-apa karena memang sangat tepat. Sultan dan semua menterinya hanya bisa garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Malu kepada pencuri Abu Nawas diketahui oleh semua orang memang memiliki kebun yang luas. Akan tetapi dirinya selalu berusaha tampil sederhana. Hal itu ditunjukkan dengan rumahnya yang hanya beralaskan ubin sederhana dan tak tampak barang-barang mewah semacam guci keramik ataupun benda berharga lainnya. Tapi entahlah, apa yang membuat seseorang berusaha masuk ke dalam dengan maksud mendapatkan benda-benda berharga. Dengan langkah perlahan, si pencuri masuk ke rumah Abu Nawas melalui pintu belakang secara diam-diam. Ya ampun, si pencuri berhasil masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan langsung menuju ruang tengahnya. Dengan sigap, pencuri yang beraksi sendirian tersebut lantas memandangi satu persatu barang berharga yang ada di ruangan. Pencuri tersebut langsung mengaduk-aduk isi rumah Abu Nawas. Seperti kebanyakan para pencuri lainnya, si pencuri juga mencari uang ataupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Dia membuka lemari, laci-laci, mencari di kolong-kolong, dan di tempat lainnya. Tapi ia tidak menemukan satupun barang berharga yang dimiliki oleh Abu Nawas. Semua bagian ruangan di rumah Abu Nawas pun diperhatikannya dengan baik-baik. Setiap sudut ruangan pun tak luput dari pandangannya, demi mendapatkan barang berharga milik Abu Nawas. Tapi tampaknya gerak-gerik si pencuri ini diketahui oleh Abu Nawas. Hanya saja, mengetahui rumahnya didatangi pencuri, Abu Nawas bukannya berteriak minta tolong, dirinya malah bersembunyi di sebuah kotak besar yang berada di sudut ruangan dengan harapan si pencuri tidak mengetahui keberadaannya. Si pencuri ini sangat leluasa mencari barang berharga di rumah Abu Nawas. Namun hampir selama 1 jam si pencuri tidak menemukan satu barang pun yang berharga. Pencuri hampir saja menyerah dan memutuskan untuk keluar dari rumah Abu Nawas tersebut. Tapi tiba-tiba matanya tertuju pada kotak besar yang terletak di sudut ruangan kamar Abu Nawas. Si pencuri sangat senang karena dia yakin kalau dalam kotak itulah disimpan harta benda yang dia cari. Dalam angan-angannya, di dalam kotak besar tersebut tersimpan beberapa batang emas ataupun beberapa butir mutiara yang jika dijual akan menghasilkan banyak uang yang dapat digunakannya untuk berfoya-foya.
Walaupun kotak besar itu terkunci kuat dari dalam, tapi dengan kekuatan penuh, pencuri itu berhasil membuka kotak tersebut. Hia, pencuri dan Abu Nawas saling bertatapan muka dan kaget satu sama lain, dan pencuri sekaligus kecewa karena di dalam kotak besar itu juga tidak terdapat apa-apa kecuali Abu Nawas yang meringkuk di dalamnya. "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" tanya si pencuri. "Aku bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu. "Memangnya kenapa?" tanya pencuri lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tak punya apapun yang dapat kuberikan kepadamu. Itulah alasan kenapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas lagi. Setelah mendapat jawaban tersebut, si pencuri pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas begitu saja dengan tangan hampa, dengan perasaan kecewa dan heran. Kenapa si Abu Nawas yang memiliki kebun luas kok bisanya tidak memiliki satupun barang berharga yang dimiliki? Itulah Abu Nawas. Dia tampil dengan sangat sederhana dalam kehidupannya, namun dia selalu bersyukur kepada Allah karena dia yakin kalau orang yang lebih fakir dari dia masih banyak. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras pemeras, seorang pegawai pemerintah yang telah berani mencoba memeras Abu Nawas. Jangan ditiru ya tabiat dari pegawai pemerintahan yang satu ini. Kisahnya, Alkisah pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari sang raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk raja, maka ia akan mendapat hadiah yang sangat besar. Tentu saja haruslah Baginda senang mendengarnya. Kalau tidak, pancung hukumannya. Dari itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda. Haha, ini si Abu Nawas sukanya mencari uang untuk dibagikan kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumah banyak yang fakir dengan gaji pas-pasan lagi. Memang Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat sendirian menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula karena ia harus berhadapan dengan pengawal, penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Dari itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda. Gumam si penjaga gerbang. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk, asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa?" Abu Nawas pura-pura tak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima harus dibagi sama rata denganku," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiah yang akan diterimanya dari Baginda, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini berubah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya Abu Nawas mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga buat pengawal, penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa sangat senang. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia, Baginda pun merasa sangat senang dan puas. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda. "Terima kasih, Paduka junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan," jawab Abu Nawas. Tentu saja Baginda bertanya-tanya dalam hati, merasa kaget dan heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik itu.
Dari itu, Baginda memanggil Algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo sudah siap dengan cambuk di tangan. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena lecutan keras itu. Abu Nawas merasa sangat senang berbagi lecutan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas belum juga puas, karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda. Hari berikutnya, Abu Nawas menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" Ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali lecutan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka terima suap juga dari orang lain. Karena takut, maka pengawal itu bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya ia memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Abu Nawas pun setuju. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik pengawal, uangnya dibagikan kepada yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin tadi. Menghitung kematian tahanan, kecerdikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun ar-Rasyid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kali ini Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari, di negeri 1001 malam, Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berkata, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya, memberi keringanan hukuman pada tahanan. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, Raja pun memanggil para tahanan-tahanan. Pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. "Sofyan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. 1 tahun Baginda," jawab Sofyan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun, sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan nada yang sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas raja. Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung.
Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Hamba minta waktu Baginda, ujar Abu Nawas. Abu Nawas mendapat sekantung keping emas. Mendengar permintaan Abu Nawas, raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas telah bangun. Setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap raja. Setelah berpamitan dengan istrinya, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali. Baginda, begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara. Begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu. Jelas Abu Nawas, engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah, yaitu sekantung keping emas, ujar sang raja. Setelah itu, Abu Nawas pulang dengan wajah yang ceria. Minta tolong pada lalat. Kisah Abu Nawas yang minta tolong pada lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi. Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugian. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi. Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Untuk apa? Tanya istrinya. Membalas Baginda Raja, jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba, kata Abu Nawas mengadu. Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda. Lalat-lalat ini, tuanku, jawab Abu Nawas. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini, jelas Abu Nawas. Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan? Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu. Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Bahkan di kaca, Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur.
kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega, istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa saja yang dibawa dari istana. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas kali ini adalah bahwa kita harus selalu minta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja, dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Abu Nawas dan pukulan yang menjadi dinar. Pada suatu hari Abu Nawas menghadap ke istana. La pun bercakap-cakap dengan Sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak Sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku ini. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai, Abu Nawas, titah Sultan, besok bawalah ibumu ke istanaku, nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget, bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu, pikirnya. Namun dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku. Esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari, jawabnya mantap. Setelah itu ia pun mohon diri. Sesampai di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai, ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal, juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari Sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu. Setelah itu Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan Sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas anti-anti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua. Dan terutama kepada ibuku. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah sampai di istana lalu memberikan salam kepada Sultan. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Sultan. Setelah itu Sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya Sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar, tuanku, inilah ibu Patik. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya Patik gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua di hadapan Sultan. Setelah duduk ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Sembah Abu Nawas, ya tuanku Syah Alam. Suami ibu Patik ini 99 banyaknya.
Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu, dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya. Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Sultan. "Ya Tuanku Syah Alam," katanya, "adapun Patik ini dari muda sampai tua begini hanya seorang suami hamba. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar Patik menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini? Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, Syah Alam," kata Abu Nawas, "Patik berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah Fang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapat dera, hadiah itu juga harus dibagi 2, karena yang bersalah 2 orang, Patik terimalah hukuman itu." Tetapi 50 seorang dengan perempuan tua ini. Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Ini, semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di Balairung, dengan perasaan masing-masing. Abu Nawas mengelabui raja namanya saja Abu Nawas. Selalu punya 1000 cara untuk meloloskan diri dari hukuman. Kali ini adalah Raja Harun ar-Rasyid yang termakan tipuannya. Abu Nawas bebas dari hukuman raja setelah berjanji bahwa ia akan terbang. Berikut kisahnya. Karena dianggap terlalu mengkritik kepemimpinan Raja Harun, maka Abu Nawas ditangkap karena ia dituduh telah melakukan sesuatu yang membahayakan kerajaan, sehingga harus dihukum. Namun demikian, Abu Nawas selalu punya alasan untuk meloloskan diri dari hukuman itu. La mengaku kepada pengawal kerajaan bahwa ia memiliki ilmu tinggi dan ia akan terbang. Kabar Abu Nawas akan terbang akhirnya terdengar oleh Raja Harun. Mana mungkin Abu Nawas akan terbang? Dia tidak punya sayap, tidak punya alat-alat khusus. Apakah ia punya ilmu khusus? Kata Raja Harun kepada pengawalnya. Kami tidak tahu Paduka. Tetapi Abu Nawas sangat meyakinkan, jawab pengawal. Hingga dibawalah Abu Nawas menghadap sang raja. Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang? Tanya raja. Ya tuanku, memang saya mau terbang. Jawab Abu Nawas. Kapan? Dan di mana? Tanya raja secara beruntun. Hari Jumat yang akan datang ini, dan dari menara Masjid Baitul Rakim, tak jauh dari rumah saya, jika raja mengizinkan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sang raja mengizinkan dan bahkan ia berjanji akan membebaskan Abu Nawas jika bisa terbang. Akan tetapi jika Abu Nawas tak bisa membuktikan, maka hukumannya akan ditambah 100 lecutan rotan, daun kuping dipotong dan hukuman gantung.
pada hari yang sudah dinantikan, Jumat sesudah sembahyang Jumat, lapangan sekitar Masjid Baitul Rahman sudah penuh orang. Orang biasa, rakyat, penduduk dan penguasa setempat sudah berjubel mengambil tempat masing-masing. Orang-orang menantikan saat yang paling genting dan mendebarkan. Abu Nawas dengan langkah yang sangat gagah dan tak ragu, menaiki tangga menara tertinggi dan orang-orang melihat dengan mata yang tak berkedip, terpaku, dan menyatu mengikuti langkah tubuh Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai pada puncak tertinggi, dia melihat lurus dan terkadang ke bawah yang penuh orang. Badan dan kedua belah tangannya merentang lurus seakan-akan benar mau terbang. Orang-orang yang ada di bawah dengan seksama memperhatikan dan Abu Nawas terus dan berulang-ulang merentangkan tangannya, dan memajukan badannya seakan-akan terbang dan bagaikan berenang perilaku dan gerak-geriknya. Sementara orang-orang yang ada di bawah menunggu dengan jantung berdegup dengan kencang. Akhirnya Abu Nawas menemui mereka dan mereka semua terpana, terpesona, heran dan penuh keraguan. Apalagi yang mau dibuat Abu Nawas ini? Apa semua kalian lihat tadi bagaimana saya mau terbang itu? Tanya Abu Nawas. Ya, kami melihat, kamu menggerakkan kedua belah tanganmu dan badanmu bergerak ke depan, tampaknya memang bergaya mau terbang, kata orang banyak. Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di menara tertinggi Masjid Baitul Rahim ini? Tanya Abu Nawas. Ya, tidak bohong, kamu betul mau terbang hari ini dan di sini. Tapi kenapa lalu kamu tidak terbang? Kata mereka. Yang saya katakan bahwa saya mau terbang, lalu saya coba. Lalu ternyata yang seperti kalian lihat tadi itu, kata Abu Nawas. Tapi ternyata kamu tidak bisa terbang, kata mereka. Itu soal lain, saya tidak mengatakan bahwa saya mau terbang pada hari Jumat ini dan di sini. Itu yang saya katakan dan kalian semua tahu hal itu. Saya katakan bahwa saya mau terbang, hanya itu bukannya terbang, kata Abu Nawas. Orang-orang saling melihat dan mulut mereka bergumam. Tarikan nafas panjang karena Abu Nawas terlepas dari jeratan hukum. Orang-orang juga sama membenarkan bahwa Abu Nawas memang tidak berbohong. Dia melakukan semua yang dia pernah katakan, tidak berbohong dan menepati janji. Baginda Raja Harun al-Rasyid baru saja membaca sebuah kitab tentang kehebatan Raja Nabi Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Tiba-tiba saja Baginda merasa tertarik. Hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama dengan Raja Sulaiman itu. Secara tiba-tiba saja Baginda ingin agar istananya dipindahkan ke atas gunung agar lebih leluasa melihat pemandangan alam sekitar. Baginda pun berpikir sejenak, bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan oleh Abu Nawas yang terkenal amat cerdik di negerinya? Tanpa membuang waktu, Abu Nawas segera dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah menghadap, Baginda Raja berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" Tanya Baginda. Abu Nawas di luar dugaan tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Lah berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Dalam hatinya ia berpikir kalau ia tidak mungkin menolak permintaan Baginda, kecuali memang ingin dihukum. Setelah berpikir, Abu Nawas akhirnya terpaksa menyanggupi permintaan Baginda yang merupakan proyek raksasa itu. Ada lagi permintaan dari Baginda, bahwa pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu sebulan. Abu Nawas pun pulang dengan hati menggerutu. Setiap malam ia hanya berteman dengan bintang dan rembulan saja. Hari demi hari dilewati dengan kegundahan dengan proyek yang mustahil itu. Tiada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari itu. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Ya, memang Imam Abu Nawas seorang yang cerdik lagi pandai. Keesokan harinya Abu Nawas menuju ke istana.
La menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana dan dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, jawab Abu Nawas. Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti, kata Abu Nawas. Apa usul itu? Tanya Baginda. Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi, jawab Abu Nawas. Kalau hanya itu usulmu, baiklah, kata Baginda. Satu lagi Baginda yang mulia. Abu Nawas menambahkan, apalagi? Tanya Baginda. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin, kata Abu Nawas. Usulmu aku terima, kata Baginda yang menyetujui usul Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, toh nanti bila waktunya tiba ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda ke atas gunung. Jangankan hanya ke puncak gunung, ke dasar samudra pun Abu Nawas sanggupi. Berita itu mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap cemas. Tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin akan kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang diberikan kepadanya. Namun ada juga yang merasa ragu akan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat yang dinantikan akhirnya tiba juga. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan salat Idul Kurban. Dan seusai salat, 10 sapi sumbangan dari Baginda disembelih lalu dimasak kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Nah kali ini giliran Abu Nawas yang harus melakukan tugas berat itu. Abu Nawas pun berjalan menuju istana dan diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda, ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi? Tanya Abu Nawas. Tidak ada, jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Akhirnya Baginda Raja tidak sabar juga. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Tanya Baginda. Hamba sudah siap sejak tadi Baginda, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Abu Nawas, apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Tanya Baginda dengan heran. Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai permintaan Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda Raja yang mendengar penjelasan Abu Nawas ini merasa terpana. Dalam hati dia berpikir bahwa tiada mungkin seorang manusia pun di muka bumi ini yang menyamai kejayaan Raja Sulaiman. Betapa cerdiknya si Abu Nawas ini dengan alasan yang masuk akal. Masih ingatkan, pada saat Rasulullah yang pada waktu salat diganggu oleh jin Ifrit, dan beliau pun ingin menangkap Ifrit itu dan merantainya di tiang masjid. Namun hal itu tidak beliau lakukan karena teringat akan doanya Raja Sulaiman yang merupakan raja dari segala raja yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Minta tolong pada lalat. Kisah Abu Nawas yang minta tolong pada lalat. Abu Nawas hanya tertunduk lesu dan sedih ketika mendengarkan penuturan istrinya. Tadi pagi beberapa pekerja dari kerajaan telah membongkar rumahnya dan mereka terus menggali tanpa bisa dicegah lagi.
Mereka mengatakan bahwa tadi malam Baginda Raja bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Tetapi setelah mereka terus menggali ternyata emas dan permata itu tidak ditemukan. Baginda akhirnya meminta maaf kepada Abu Nawas dan bersedia mengganti kerugian. Inilah yang membuat hati Abu Nawas sedih. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas Baginda. Makanan yang dihidangkan istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya lenyap. Malam pun tiba. Namun Abu Nawas tetap tidak beranjak dari tempat duduknya. Keesokan harinya Abu Nawas melihat lalat-lalat mulai menyerbu makanan Abu Nawas yang mulai basi. Tiba-tiba Abu Nawas tertawa riang. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. "Untuk apa?" tanya istrinya. "Membalas Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Dengan muka berseri-seri Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana Abu Nawas membungkuk hormat dan berkata, "Ampun tuanku, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dari hamba dan berani memakan makanan hamba," kata Abu Nawas mengadu. "Siapakah tamu-tamu yang tidak diundang itu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Lalat-lalat ini, tuanku," jawab Abu Nawas. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Baginda? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," jelas Abu Nawas. "Lalu keadilan yang bagaimana yang engkau inginkan?" "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat itu." Baginda Raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena pada saat itu para menteri sedang berkumpul di istana. Maka dengan sangat terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Tanpa menunggu perintah, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah dibawanya sejak tadi, Abu Nawas mulai mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Bahkan di kaca, Abu Nawas dengan leluasa memukul kaca itu hingga hancur. Kemudian vas bunga yang indah, kemudian patung hias sehingga sebagian dari istana dan perabotannya remuk diterjang tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa malu memukul lalat yang hinggap di tempayan Baginda Raja. Baginda Raja tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Baginda banyak yang hancur dan bukan itu saja, Baginda juga menanggung rasa malu. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menunggu di rumah untuk mendengarkan cerita apa saja yang dibawa dari istana. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Abu Nawas kali ini adalah bahwa kita harus selalu minta izin jika bertamu ke rumah orang. Jangan main selonong saja dan jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan yang tinggi. Pada suatu hari ayah Abu Nawas bernama Maulana yang sudah tua dan sakit parah, dan akhirnya meninggal dunia di istana. Ayah Abu Nawas adalah seorang kadi kerajaan yang juga menghambakan diri pada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas dipanggil ke istana, lah diperintah Baginda untuk mengubur jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyalati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai Kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai Kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya.
Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari, berteriak-teriak. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada hari berikutnya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut, ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya. Pada suatu hari ada beberapa orang utusan dari Baginda Harun al-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu untuk menghadap ke istana," kata utusan Baginda. "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu," kata utusan. "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap Baginda?" kata utusan. "Katakan kepada rajamu, aku sudah tahu maka aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya utusan penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," serga Abu Nawas sembari menyaruk pasir debu dan melemparnya ke arah para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melaporkan kejadiannya pada Baginda Raja. Baginda begitu marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak bisa, cepat kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan pada Baginda. Namun lagi-lagi di depan Raja Abu Nawas bertingkah aneh, bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda. "Ya Baginda, Baginda tahukah Anda apa Abu Nawas?" tanya Baginda. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku Nawas," kata Baginda marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan. Ia pun naik pitam dan segera memerintah kepada para pengawalnya untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas tak berdaya dipukuli pengawal raja. Usai dipukuli, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya penjaga pintu gerbang. "Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda kepadaku tadi?" "Lia, tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita," jawab penjaga.
Baik, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian, kata Abu Nawas. Ternyata kau sangat baik hati Abu Nawas, memang harusnya begitu, engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda, kata penjaga itu gembira. Tanpa banyak bicara lagi Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah lunglai dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai Abu Nawas meninggalkannya begitu saja, ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. Ampun beribu ampun tuanku. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda, kata penjaga itu. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Tanya Baginda. Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, "Baginda, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musababnya kau memukuli orang itu," tanya Baginda. Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan, maka hamba berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepadanya. Jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda. Benar tuanku, jawab penunggu pintu gerbang. Tapi hamba tiada mengira jika Baginda memberikan hadiah pukulan padanya. Tambah penjaga itu. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kena batunya kau, sahut Baginda. Abu Nawas tiada bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu, kata Baginda. Ampun tuanku, sahut penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini, padahal hamba tiada bersalah. Hamba mohon ganti rugi, sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda. Padahal besok hamba harus mencari nafkah." Sejenak Baginda melengak, terkejut atas protes Abu Nawas, namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas, kata Baginda. Baginda kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda. Salah satu menteri berkata, melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja menjadi kadi. Berkata menteri lain, tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila karena itu dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberikan pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 lagi, karena sekarang bapaknya baru saja meninggal dunia.
Jika selama 21 hari lagi tidak sembuh-sembuh juga barulah kita akan memilih orang lain saja, kata Baginda. Sebulan lebih waktu berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila, maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seseorang bernama Polan, tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi kadi. Karena Abu Nawas tidak jadi diangkat, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk memilih dan mengangkatnya menjadi kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun kembali bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi ia sedikit menyesali karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut, karena ayahnya ini menyampaikan beberapa pesan padanya sebelum meninggal dunia. Berkata ayahnya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan telinga kiriku ini." Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya, telah mencium telinga kanan bapaknya, ternyata mengeluarkan bau harum, sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan bau busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Ceritakan dengan sejujurnya, bau kedua telingaku ini," kata ayahnya. "Sungguh mengherankan, yang sebelah kanan berbau harum sekali. Tapi, yang sebelah kiri baunya amat busuk," kata Abu Nawas heran. "Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" tanya ayahnya. "Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas. Ayahnya kemudian berkata, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka maka tidak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi kadi maka kau akan mengalami hal yang sama, namun jika kau tidak suka menjadi kadi maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak Baginda pastilah akan tetap memilihmu sebagai kadi." Jelas ayah Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang matang, jika nanti ayahnya telah tiada. Hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya seperti hakim yang memutus suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi namun dia sering diajak konsultasi oleh Baginda Raja untuk memutus suatu perkara. Bahkan ia kerap kali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal.